Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasihul hibatu bil lafzil madhkuri. Sah hukumnya hibah dengan lafaz yang telah disebutkan, yaitu lafaz ijab daripada wahib, orang yang menghibahkan. Contoh, wahabtu laka haza, malaktukahu, manahtukahu. Itu lafaz yang disebutkan. Bila ta'likin, dengan tanpa ta'lik. Dengan tanpa ta'lik, dengan tidak dikait-kaitkan. Fala tasihu ma'a ta'likin, maka tidak sah ia hibah beserta ada lafaz ta'lik. Contohnya, idza jaa ra'sus syahri faqad wahabtuka. Apabila datang awal bulan, maka sungguh aku hibahkan kepadamu. Mana ta'lik? Idza jaa ra'sus syahr. Maka hukum hibahnya tidak sah. Ketika awal bulan itu datang, apakah barang itu sudah milik orang yang diberi? Apakah barang menjadi milik orang yang diberi? Tidak. Kalau mau buat akad yang baru. Au abratuka azza jaa ra'sus syahri faqad abratuka. Abratuka atau wahabtuka, maka ulang amilnya idza jaa ra'sus syahri faqad. Apabila datang awal bulan, maka sungguh aku bebaskan kamu dari hutang. Wala ma'a ta'kitin, tidak juga sahibah beserta berjangka waktu. Hibah berjangka waktu itu enggak boleh. Ini saya hibahkan sama kamu motor ini selama 2 bulan. Enggak boleh hibah. Kalau itu pinjamin saja. Dengan selain umroh dan rukbah. Nah, kalau dua ini boleh, sah hukumnya, tapi batal syaratnya. Tadi yang pagi tadi dibaca baru hadisnya. Umroh dan rukbah. Umroh dan rukbah. Tapi saya ralat penjelasannya. Umroh itu bukan membangun, tapi umroh itu maknanya dikaitkan dengan usia. Umroh artinya umur, bukan membangun. Itu ralatnya. Fa'id abqatal wahibu hibata bi umril mutahib. Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, ini karena di bawah-bawah nggak pernah di setel. Hilir mudi longgar ya. Nah, apa dia goyang-goyang? Ternyata ada longgar ya. Nah, Masya Allah. Apabila memberi jangka waktu oleh orang yang menghibah akan hibah dengan usia penerima hibah. Dengan usia penerima hibah. Mana contohnya? Wahabtu laka hadza umruka atau umroka. Aku hibahkan kepadamu akan ini selama kamu hidup. Itu yang namanya umroh.
Saya hibahkan kepadamu akan ini umraka selama umurmu, atau ma ista selama kamu hidup, sahhat sah ya hibah, wa illam yakul walaupun tidak mengatakan ia orang yang menghibahkan, fa idza mitsta fahiya liwarasatika, apabila kamu mati maka dianya barang bagi ahli warismu. Kalaupun enggak dikatakan seperti itu, tetap barang itu menjadi milik ahli waris. Pakailah, tempatilah rumah ini selama kamu hidup. Nah, kamu pernah bicara begitu? Tinggallah kamu di rumah ini selama kamu hidup. Maka apabila orang itu sudah meninggal, rumah milik siapa? Ahli waris, orang yang menempati. Walaupun tidak dikatakan begitu, tetap dia kembali begitu. Kenapa? Karena yang namanya hibah tidak berjangka waktu. Kalau hibah diakad berjangka waktu, maka batallah hibahnya, kecuali dalam dua hal enggak batal. Satu, hibah yang dikaitkan dengan usia. Satu, hibah yang dikaitkan dengan uqbah. Hibah yang dikaitkan dengan usia, maka hibah itu tetap sah. Tapi barang yang dihibahkan akan menjadi hak ahli waris kalau penerima hibah sudah meninggal dunia. Walaupun tidak dikatakan idza mitta fahiya liwarasatika, apabila kamu mati maka dianya barang milik warismu. Wa kadza in syarata audaha ilal wahibi, begitu juga hibah hukumnya sah jika mensyaratkan ia orang yang menghibah audaha kembalinya hibah ilal wahibi kepada yang menghibahkan, awarithihi atau kepada warisnya yang menghibahkan, ba'da mauti al-muttahibi, setelah meninggal orang yang menerima hibah. Setelah meninggal orang yang menerima hibah, disyaratkan begitu sekalipun, fala ta'udu ilaihi, maka tidak kembali ia barang hibah kepadanya yang menghibah, tidak juga kepada ahli warisnya yang menghibah, karena ada hadis sahih. Nah, hadis sahih di antaranya yang kita baca tadi pagi. Dah paham? Jadi umroh maknanya apa? Mengkaitkan pemberian dengan usia penerima. Wa tasihu sa'iyahiba wa yalghus syartu, dan sia-sialah syarat. Sahibahkan rumah ini kepadamu, sahibahkan kendaraan ini kepadamu selama kamu hidup. Kalau kamu meninggal, kembali barangnya ke saya atau ke ahli waris saya. Hibahnya hukumnya sah, syaratnya sia-sia. Artinya barang yang dihibahkan tidak akan pernah kembali kepada si pemberi, tidak akan pernah kembali kepada ahli waris yang memberi. Tetap kalau meninggal si penerima barang akan diwarisi oleh ahli waris si penerima hibah. Naam. Wa idza aqata bi umril wahibi, maka apabila memberi jangka waktu ia si pemberi hibah dengan umur orang yang memberi hibah, dia beri jangka waktu dengan umur orang yang memberi hibah.
Apa kata dia? Seberikan barang ini kepadamu selagi saya hidup. Kalau tadi selagi kamu hidup, ini selagi saya hidup. Atau diberi jangka waktu dengan umur ajnabi, pihak ketiga. Seberikan kepadamu barang ini selagi si fulan masih hidup. Si fulan itu disebutkan namanya. Yang memberi, yang menerima tahu si fulan itu. Menurut prediksi dokter, si fulan itu dah sakaratil maut. Tinggal 3 hari 4 hari lagi usianya. Jadi dikatakan seberikan barang ini kepadamu selagi si fulan itu masih hidup. Itu contohnya. Hukumnya bagaimana? Ka'amartuka hadza umri, seberikan kepadamu ini barang selama aku hidup, selama usiaku atau selama usia fulan, lam tasihha, tidak sah ia hibah, tidak sah ia hibah. Nah, setelah kita baca penjelasan fikih ini, baru jelas makna umroh dalam hadis itu. Apa maknanya? Memberikan sesuatu kepada seseorang yang diberi jangka waktu dengan usia orang tersebut. Nah, maknanya seberikan ini kepadamu selagi kamu hidup. Apa hukum hibahnya? Sah. Kalau disyaratkan barang kembali, syaratnya sia-sia. Tapi kalau pemberian itu dijangka waktu dengan usia si pemberi atau usia orang ketiga, maka hukum hibahnya batal, enggak sah. Ihsan, seberikan ini sama antum. Ini batas kitabnya. Sebuah di Batam dulu, tahun 2005, untuk membatas Quran. Ketika saya dipercayakan bagian komputer 2005. Usianya berapa? Udah 18 tahun usia. Nih, 18 tahun usianya. Dari remaja dia ini. Legend. Nah, saya berikan kepada antum ihsan ini selagi siapa namanya? Tiket sebulan nama orang. Sianu aja. Selagi Sianu masih hidup, maka hibahnya tidak sah. Nah, akhirnya setelah saya buat ini banyak pesan, tak buatin juga. Nah, walau qala li ghairihi, jikalau berkata ia seseorang kepada orang lain, anta fi hillin mimma ta'khudhu, kamu halal dari apa saja yang kamu ambil. Anta fi hillin, engkau dalam kondisi halal, engkau dalam status halal dari apa saja yang kamu ambil, atau dari apa saja yang engkau berikan, atau dari apa saja yang engkau makan, memali dari hartaku. Ketika kita berkunjung ke rumah kawan, nah John, saya mau tinggal sini sebulan di rumah kamu, boleh? Ini rumah saya ini, apa saja yang kamu ambil, apa saja yang mau kamu berikan sama orang, apa saja yang kamu makan, itu halal buat kamu. Begitu dia leluasa diberikan oleh kawannya, maka secara hukum apa yang boleh dilakukan? Falahul aklu faqat, maka boleh bagi seseorang makan saja. Membagi sedekah enggak boleh,
mengambil enggak boleh, hanya boleh makan saja. Li'annahu ibahah, karena itu disebut ibahah. Ibahah, pembolehan. Wahia tasihu bimajhul, dianya ibahah sah hukumnya dengan perkara yang tidak diketahui. Dianya ibahah tasihu hukumnya sah bimajhulin, dengan perkara yang tidak diketahui. Dengan sebalik mengambil dan memberikan itu tidak boleh, karena itu bukan ibahah. Kalau kita dipersilahkan oleh orang mengambil sesuatu dari hartanya atau membagi-bagikan hartanya kepada orang lain, itu bukan ibahah, itu namanya hibah. Kalau hibah mesti barangnya maklum, enggak boleh majhul. Tadi maklum atau majhul? Majhul. Dari mana letak majhul? Mimma, apa saja. Kan majhul. Apa saja yang mau kamu ambil, apa saja yang kamu berikan, apa saja yang mau kamu makan, boleh halal. Maka yang boleh makan saja, karena makan ibahah. Nah, kalau makan di rumah kawan, walaupun kawan nggak tahu makan kita banyak, waktu dia pergi ke belakang kita tambu banyak, kita makan cepat-cepat. Atau tuan rumahnya datang, kita makan dikit-dikit. Tuan rumahnya pergi, kita ambil lauk, kita makan cepat-cepat. Nah, kan nggak tahu dia itu. Kita makan dikit atau banyak, tambuhlah. Dapat dikit saja tadi makan, iya. Atau bapak lihat dikit. Waktu bapak ke belakang banyak. Halal atau haram? Halal. Itu namanya ibahah. Kalau ibahah itu enggak masalah, barangnya enggak diketahui. Nah, kalau beda samanya ngambil sama memberikan, itu harus mesti diketahui barangnya. Qaulahul Abbadi, mengatakan akannya pendapat oleh Imam Abbadi. Walau qala, jikalau berkata ia seseorang, wahabtu laka jami'a mali, sahibahkan kepadamu seluruh hartaku, au nisfa mali, atau setengah kekayaanku, sahhat, sah ia hibah. Syarat, in kanal malu au nisfuhu ma'luman lahuma, jika adalah harta atau setengah harta itu diketahui bagi keduanya, si penghibah dan si penerima hibah. Wa illa, jika tidak, fala, maka tidak sah hibahnya. Maka kalau ada yang ngomong begitu, pastikan saja, Pak, jangan begitulah ngomongnya. Hibahkan saja kepada saya dengan nominal yang jelas. Nah gitu. Yang separuh entah kebanyakan, Pak. Bilang saja saya hibahkan kepadamu 100 miliar, udah selesai. Daripada bilang setengah hartaku, malah nggak sah. Nah, selesai bapak itu meninggal misalnya, datang ahli warisnya, apa kata bapak saya sama kamu? Saya hibahkan kepadamu seluruh hartaku. Tahu nggak kamu berapa harta bapak saya? Nggak tahu saya. Nggak sah hibahnya. Pulanglah. Nah, jangan lagi ditunggu. Itu nggak sah. Apa kata bapak saya sama kamu? Saya hibahkan kepadamu setengah. Berapa setengah harta bapakku? Kamu tahu? Enggak. Kalau enggak, baca kitab la yasihu. Alhamdulillah, enggak sah. Nah, itu kata anak-anaknya. Tapi kalau dia bilang sama kita, saya hibahkan kepadamu 500 juta, nah itu kan jelas, maklum. Nah, wa fil anwar, di dalam kitab Al-Anwar, lau qala, jikalau berkata ia seseorang, abah tulaka ma fi dari, saya perbolehkan kepadamu seluruh apa saja yang ada di rumahku, au ma fi karmi, apa saja yang ada di kebun anggurku, ma fi karmi, apa saja yang ada di kebun anggurku, minal inabi, daripada anggur, falahu akluhu,
maka boleh bagi seseorang memakannya, memakan apa saja yang ada di rumahnya, memakan apa saja yang ada di kebun anggurnya, duna bai'ihi, tidak boleh menjualnya, wa hamlihi, tidak boleh membawanya pulang, wa it'amihi, tidak boleh memberi makannya seseorang kepada orang lain. Nah, begitu akadnya. Maka kalau kita diajak kawan ke kebun duriannya, dia katakan semua yang ada di sini saya bolehkan untuk kamu, maka makan saja duriannya sepuas-puasnya, enggak boleh dibungkus dibawa pulang. Nah, kalau orang kita dapatkan rekomendasi begitu, apa yang dia pikirkan? Bukan dimakan, dibawa pulang. Setelah penuh dibawa pulang, apa yang diingat? Keluarganya. Ini untuk pulang sahabat, ini untuk anak saya lah, itu untuk kemenakan saya. Sudah tuh, ini untuk tetangga saya lah, ini untuk kenalan saya lah. Penuh semuanya dibawa pulang. Enggak boleh, haram. Nah, kita tidak disuruh bawa pulang. Maka kalau ada hidangan dalam sebuah kenduri, dia masukkan ke kantong dan bawa pulang, hukumnya haram. Boleh dimakan, nggak boleh dibawa. Tapi kata ibu tuh, bawalah, itu nggak apa-apa. Nah, tapi kalau dia bilang nggak boleh, nggak ada bilang bawalah, dihidangkan saja, makan di situ sepuas-puasnya nggak haram. Tapi makan dikit-dikit situ, dibungkus, ditaruh dalam kantong. Ini pesanan kawan tadi nih. Nah, mana dia aja Ustaz? Beralek, jangan lupa ya, kue 2 potong. Ambil dia tisu, bungkus ya. Nah, taruh sini untuk kawan saya tadi. Haram. Nah, karena ketika bahasa abah tu dihidangkan untuk dimakan, tidak boleh dibawa, tidak boleh diberikan, bahkan kepada kucing pun tidak boleh diberi. Nah, antum sedang makan, antum buatin maco, ambil maco kasih ke kucing, nggak boleh. Tapi kalau tulangnya nggak bisa dimakan lagi, kasih kucing nggak apa-apa. Tapi jangan sampai dalam undangan makan antum buat jamuan untuk orang lain, antum buat jamuan untuk hewan, hukumnya haram. Ambil kue makan, datang kucing ngeong, nggak boleh, nggak boleh ngasih ke kucing. Lihat bahasanya. Nah, tidak boleh dia memberikan baik kepada orang maupun kepada hewan. Wa taqtasirul ibahatu 'alal mawjud, terbataslah ibahah kepada yang ada. Artinya indaha ketika ibahah pada rumah, awil karmi atau kebun anggur. Kita berkunjung ke rumah kawan, kita mau nginap situ 2 hari 2 malam. Apa kata kawan? Semua yang ada di rumah ini saya perbolehkan. Dah? Kemudian kita pulang ucapkan terima kasih, jazakumullah khair. Kayaknya nggak ada lagi yang bisa dimakan, semua sudah kami makan, dah habis, alhamdulillah. Pulang dia, seminggu lepas itu datang lagi. Nah, bahasa Minangnya apa? Taraja. Nah, taraja, terbiasa. Pada saat itu kawannya nggak ngomong lagi, nyesal dia ngomong. Ini orang apa nih orang? Pantang di basuhan. Habis adoe. Jadi kawannya diam lagi. Dikeluarkan, dihidangkan, keluarkan, dihidangkan. Nah, ini setamu ingat memori yang seminggu yang lalu, dia buat juga kayak gitu. Boleh.
Boleh? Tidak boleh. Ibaha itu hanya boleh kepada barang yang ada ketika ibaha itu dilontarkan. Ketika ibaha itu dilontarkan, barangnya sudah kamu habisin. Seminggu lagi kamu datang tuh udah barang baru, udah makanan baru. Nah, ibaha ketika itu nggak dilontarkan. Sama juga kita mendapatkan ibaha dari kawan pada kebun kurmanya, kebun anggurnya. Ketika kita berkunjung, dia katakan, apa saja yang di kebun ini makanlah. Kita datang waktu itu, boleh nggak kita makan apa saja? Boleh. Datang 2 hari lagi, boleh nggak? Boleh. Datang 3 hari lagi, boleh nggak? Boleh. Selagi buah itu masih ada, boleh. Tapi dah berganti buah baru, itu jangan berlaku hukumnya seumur hidup. Nah, datang dia tahun depan, dia makan lagi semuanya, boleh? Tidak boleh, karena ibaha itu hanya boleh kepada barang yang ada ketika kalimat ibaha dilontarkan. Nah, begitulah kondisi yang berubah-ubah. Maka kita juga harus cermat dalam menyikapinya. Saat kita datang tahun lalu ke rumah paman, paman tu kaya mendadak, sedang untung besar. Lalu ngomongnya main traktir saja. Tahun ini kita datang, kenapa pamannya agak diam-diam dikit ya? Bicara soal kedai nasi nggak ada respon ya. Bicara soal bakso nggak respon juga. Bicara soal sate diam aja dia. Biasanya mau apa? Sate. Ini kok Tony diam aja ya. Nah, sadar berarti sedang turun, ada di bawah garis merah. Nah, sebentar lagi dead. Sebentar lagi habis stoknya. Jadi karena keadaan yang berbeda itulah, maka berlaku hukum itu hanya 1 periode saja. Lauqala, jikalau berkata ya seseorang, abahtu laka jami'a ma fi dari aklan wa isti'malan. Jikalau berkata ya seseorang, aku perbolehkan kepada kamu seluruh apa saja yang ada di rumahku, aklan kamu makan, wa isti'malan dan kamu pakai. Nah, makanan makanlah, pakaian pakailah, fasilitas pakailah. Mau berenang ada kolam renang. Nah, mau sepeda itu ada sepeda listrik ada, sepeda baterai ada, sepeda minyak ada, sepeda tanpa minyak ada. Mau olahraga ada situ ruangan nge-gym. Nah, mau nonton ada bioskop di atas. Mau apa? Mau makan ada kebun di belakang. Angkap ikan tu ada kolam ikan. Mulai pada balik sampai lele. Tangkap situ, bakar situ, makan situ. Nah, kalau kain kotor buka di lemari, itu kain banyak di situ, pakailah. Masya Allah, dermawan dan kaya rayanya orang tersebut. Walam yu'limil mubihu al-jami'ah, dan tidak memberitahukan oleh orang yang membolehkan akan semuanya. Gak dijelaskan. Lam tahsulil ibaha, tidak hasillah pembolehan. Tidak hasillah pembolehan. Nah, supaya hasil pembolehan, maka tamu itu kita ajak, yuk sini. Nah, sebelum datang ke rumah saya perkenalkan dulu. Ini ruangan tidur antum. Di sini ada alat mandi, pakailah. Sini kulkas, ada minuman makanan, makanlah. Di sini fasilitas bermain, pakailah. Ini kendaraan, ini kuncinya, pakailah. Diberitahu semuanya. Itu baru boleh. Tapi kalau nggak diberitahu, nggak boleh. Intaha.
Nah, itu adanya di film saja. Jangan terhayalkan juga. Itu sakit kepala. Kecuali setelah turun 60 miliar insyaallah. Intaha, habis ia perkataan siapa? Perkataan Imam pengarang kitab Al-Anwar. Wa jazama ba'duhum, menegaskan oleh sebahagian mereka fuqaha, annal ibahata, sesungguhnya ibaha la tartaddu birraddi, la tartaddu birraddi, tidak bisa ditarik kembali ia ibaha dengan ditarik. Sesungguhnya ibaha tidak bisa ditarik ia dengan cara ditarik. InsyaAllah sekali dilontarkan berlaku satu periode, selagi barang itu masih ada. Datang kawan ke rumah kita, kita katakan pakailah, makanlah semua yang nampak kau makan. Tusuk meja, kursi. Oh betul, hari pertama saja kulkas isinya tinggal sepertiga, padahal dia 6 hari lagi. Kita mau tarik, pengumuman saya hari kemarin saya tarik. Jadi boleh kalian makan yang saya hidangkan? Boleh? 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 Tidak boleh. Itu sama menarik hibah. Kalau sudah terlontar, la tartaddu birraddi. Maka mikir-mikir dulu ngomongnya. Jangan ngomong sok dermawan, jadi lakuin orang lain kecewa. Wa syartul mauhubi kaunuhu ainan, syarat barang yang dihibahkan keadaannya mesti benda yang sah menjualnya. Syarat barang yang dihibahkan keadaannya adalah benda yang sah menjualnya. Fala tasihu hibatul majhuli, maka tidak sah menghibahkan barang majhul kabaihi, sama dengan menjualnya. Kita dapat paket dari kawan, hadiah, tergoyang-goyang, takut keras sih apa ya? Nih, saya hibahkan ke antum. Hukumnya apa? Tidak sah. Nah, Ismail Kenduri banyak kali dapat kado dia. Tinggi kadonya banyak. Nah, sebelum kawan-kawan pulang ke Padang, kasih dia kado satu-satu. Dicek dia dulu. Ini kayak piringnya. Nih, tasafirullah. Bayang lagi, apa nih keras-keras gini? Ini kayak cambung nih. Ini untuk Abu Bakar. Enggak boleh, tidak sah. Nah, buka dulu. Nah, setelah buka dilihat, ternyata bukan piring. Barang mahal. Kan nggak jadi kasih. Jadi nggak jadi. Sama Abu Bakar itu bukan cambung, tapi satelit. Kan cambung ternyata, satelit. Kecil aja alatnya, bisa menyangkut 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Nggak jadi kan dikasih? Nggak jadi. Maka barang sesuatu yang kita nggak tahu, mau kasih ke kawan, hukumnya nggak boleh. Dibuka dulu. Wa qad marra anifan bayanuh, sungguh telah jelas, telah berlalu penjelasannya baru saja. Qad marra, telah berlalu, anifan baru saja bayanu, penjelasannya. Bi khilafi hadiyati, dengan sebalik hadiah. Nah, kalau hadiah boleh barang majhul. Ketika kita diundang baralek nikah, kenduri, walimatul urs, kita buat kado. Jadi enggak buat kado lagi, tinggal cari kado baralek kemarin yang belum dibuka. Nah, coret namanya.
Kita coret ganti nama baru. Kita nggak tahu isinya apa. Yang jelas kado saya kemarin saya kadokan lagi ke kawan. Kawan tuh kado ini dikadokan lagi ke kawan. Sehingga 7 kali kado belum pernah buka kado itu. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Boleh dan sah. Kenapa? Karena itu hadiah. Begitu juga sedekah, maka kedua-duanya sah. Apa kata dia? Bersedekahlah kamu, sehingga dengan tangan kananmu bersedekah, tangan kirimu enggak tahu. Dan sedekah yang diridai oleh Allah adalah sedekah yang tidak diketahui oleh pemiliknya sendiri. Ada pemahaman begitu, itu salah itu. Sedekah sirri itu apa? Tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah secara diam-diam itu akan menghilangkan murkanya Allah. Jadi jangankan si penerimanya nggak tahu, yang sedekah itu pun nggak tahu dia. Nah caranya, roboh aja kantongnya, ambil uang segenggam masuk dah. Nggak tahu tuh berapa. Itu praktek yang mereka buat. Itu salah sebetulnya, tapi tetap hukumnya sah. Berapa kamu sedekah tadi? Nggak tahu, segenggam. Gaya dia. Padahal dari siapkan uang 2000 situ semuanya. Kata dia segenggam. Nah, udah nggak lihat kalau sama sedekah. Di rumah 2000 masuk itu semua, 100.000 di sini. Pas pulang ke rumah 100.000-nya hilang, 2.000-nya tinggal. Oh, ternyata uang itu dimasukkan ketika baju digantung. Jadi gantung itu. Sebelah kanan uang 2.000, sebelah kiri uang 100.000. Waktu digantungan, itu dipakai, ketukar dia. Malah salah. Nah, kalau saya sedekah banyak balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak lihat-lihat. Pucat mukanya. 2.000 semua. Astagfirullah, salah sahabat sedekah tadi. Nah, itu sedekatus sirri antum model itu. Bukan itu maknanya sedekatus sirri. Walaupun hukum sedekah dan jumlah yang tidak ketahui hukumnya sah, tapi sedekatus sirri bukan itu maknanya. Fima stazharahu syekhuna, pada pendapat yang menjelaskan akannya Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa tasihu hibatul musya', sah hukumnya menghibahkan barang yang tercampur dengan barang orang lain. 6. Dua orang membeli sebidang kebun secara berkongsi. Kemudian salah satu daripada pemilik kebun itu menghibahkan kebunnya kepada orang lain. Jatah dia di kebun itu dihibahkan kepada orang lain. Itu hukumnya sah, sama dengan menjualnya. Walau qoblal kismati, walaupun sebelum dibagi. Sawa'un wahabahu lisyariki, baik ia menghibahkan akannya bahagian kepada syarik, teman kongsinya. Kata dia, kebun kita, jatah saya dari kebun yang kita miliki berdua itu saya kasih ke kamu. Kamu saja pemiliknya sendiri, itu udah jelas, atau kepada orang lain. Yang jelas konsepnya adalah sesuatu yang boleh dijual, boleh dihibahkan. Barang milik bersama, maaf, barang kita yang tercampur dengan orang lain sebagai hak kongsi kan boleh kita jual. Sehingga dari sana terjadilah hukum syuf'ah, gugat. Tapi ada sesuatu yang sah dihibahkan, tidak boleh dijual. Apa itu? Ketentuannya kan jelas hadis, setiap yang boleh dijual boleh dihibahkan. Tapi ada sesuatu yang boleh dihibahkan, nggak boleh dijual. Apa itu? Hah? Kucing? Oke. Yalah kucing.
Tapi maksudnya bukan, ya itu masuk juga sih. Maksud saya yang ditulis di kitab ini. Nah, tai pupuk kandang juga masuk. Enggak boleh dijual tapi boleh dihibahkan. Di sini maksudnya, waqad tasihul hibatu dunal bai'i, kadang-kadang sah hibah tidak sah dijual. Kadang-kadang sah hibah tidak sah dijual. Contoh menghibahkan 2 biji gandum, kahibati habbatai baro, 2 biji baro. Baro apa? 2 biji burin gandum. Dan seumpama keduanya, 2 biji padi, 2 biji beras, 2 biji jagung, kulit najis, bukan kulit bernajis. Kalau antum buat naat di situ kulit bernajis. Ini memang kulitnya najis, sapi mati. Maka dikuliti, kulitnya itu apa hukumnya? Najis. Boleh dijual? Enggak boleh dijual. Kita samak dulu, suci baru boleh dijual. Tapi dalam kondisi belum disamak, dia masih najis, boleh dihibahkan? Boleh dihibahkan? Boleh. Jadi ada beberapa bab, beberapa kondisi hibah hukumnya sah tapi enggak boleh dijual. Tapi kalau garis umumnya, GBHN-nya, garis besar haluan hukumnya, GBHN, garis besar, garis-garis besar haluan negara, itu GBHN. Kita enggak GBHM, garis-garis besar haluan hukumnya, yaitu setiap barang yang boleh dijual boleh dihibahkan, itu garis umum. Tapi secara rinci ada beberapa hal yang boleh hibah, enggak boleh dijual. Contohnya 2 biji gandum, contohnya kulit najis, contohnya apa tadi Abu? Kucing, contohnya pupuk kandang, contohnya anjing berburu. Ala tanakudin fihi firrawdah, atas tanakud, artinya perdebatan di dalam hal tersebut dalam kitab Raudhah. Wa kaza duhnu mutanajjisin, begitu juga minyak yang terkontaminasi najis. Walaupun minyak itu tidak najis, bernajis, tapi karena enggak bisa disucikan, maka dia pada hukum najis. Karena enggak bisa disucikan, maka enggak bisa dijual. Tapi bisa kita hibahkan. Wa tazamul hibatu bi anwa'iha as-salasa bi qabdin, lazimlah hibah dengan pembagiannya hibah yang 3. Jadi ada 3 pembagian hibah. Mana saja? Lazimlah hibah dengan pembagiannya hibah yang 3. Mana saja itu? Dia ke dalam i'anatut thalibin, siap membantu pelajar, sedekah, hadiah, hibah. Nah itu. Jadi 3 hal itu lazim dengan adanya qabad, dengan adanya qabad. Tapi baru ijab qabul itu belum lazim. Kalau baru ijab qabul belum lazim. Tapi kalau sudah ada qabad baru lazim. Nah, ini barang antik saya ini harga 15 juta, saya kasih sama antum misalnya. Nih. Nah, apa sih itu? Saya belajar, barangnya saya simpan lagi. Nah, kemudian ihsan lagi. Mana barang tadi? Barang apa?
Barang antik 15 juta tadi saya kasih enggak kamu ambil. Hangus. Nah, kadaluarsa. Maka ihsan tidak berhak mendapatkannya karena belum dikobat. Maka kalau dihibahkan oleh seorang, langsung ambil. Dan biarin lama, nanti orang tu berubah pemikiran. Tu sendal tu boleh antum pakai selama-lamanya. Antum ambil. Nanti datang pemiliknya, jangan yang inilah ya, yang ini saja ya. Yang jelek malah dikasih. Kita bisa protes? Tidak bisa. Kenapa? Belum lazim. Kalau sudah lazim artinya enggak boleh digugat lagi. Bagaimana lazimnya? Dengan dikobat. Fala talzamu bil aqdi. Maka tidak lazim ia hibah dengan akad. Akan tetapi dikobat menurut pendapat jadid. Nah, karena ada hadis yang berbunyi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ahda lin Najasi, memberi hadiah ya Nabi kepada Raja Najasyi salasina ukiyatan miskan, 30 ukiyah kasturi. Famata qabla ayyasila ilaih, lalu meninggal ia Raja Najasyi sebelum sampai ia kasturi kepadanya Raja Najasyi. Faqasamahu, lalu membagi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya hadiah baina nisa'i, antara istri-istrinya Nabi. Itu hadis sahihnya, itu dalilnya. Nabi sudah berikan hadiah 30 ukiyah kasturi kepada Raja Najasyi. Waktu dikirim Raja Najasyinya meninggal, Nabi tarik kembali hadiah tersebut, Nabi bagi-bagikan kepada istrinya Nabi. Kalau sudah diniatkan, kalau sudah diikrarkan, boleh diambil lagi? Boleh, karena belum dikobat. Hadiah itu sahnya, hibah itu, sedekah itu lazimnya kalau sudah dikobat, kalau belum dikobat belum. Wa yuqasu bil hadiyah, maka dikiaskan dengan hadiah akan sisanya. Memang dalam hadis itu hadiah, maka disamakan hukum, dikiaskan yang hadiah yaitu yang sisa, sedekah dan hibah. Wa innama yu'taddu bil qabdi in kana bi ikbadil wahid. Qobat memang sah apabila hadiah sudah dikobat, hibah sudah dikobat, sedekah dikobat jadi lazim. Tapi bukan sembarang qobat, qobat yang dibenarkan oleh hukum. Bagaimana qobat yang dibenarkan oleh hukum? Wa innama yu'taddu bil qabdi, hanya saja dianggap dengan qobat, hanya saja dihitung dengan qobat. In kanal qabdu, karena huwa kembali kepada qabdu, jika adalah dianya qobat dengan diserahkan oleh orang memberi. Jadi qobat itu dengan diserahkan oleh orang memberi. Kalau kata orang itu kepada kita, itu jaket yang ada di lemari itu, jaket saya yang ada di motor itu, ambillah untukmu sebagai kenang-kenangan dari saya. Sudah? Lepas itu kita cari motor itu, mana motor bapak itu? Oh ini alhamdulillah jaket kulit, baru mereknya belum dibuka, kita ambil, senang hati kita. Apakah itu sudah sah? Sudah sah qobatnya? Sudah sah qobatnya atau belum? Belum. Kenapa belum? Karena kita ngobat sendiri, kita ngambil sendiri di motornya. Yang sah itu kalau qobat jika diserahkan oleh orang memberi. Nah, kalau ada penyerahan dari dia baru sah, atau izin dia. Pak, saya mau ambil jaketnya, boleh sekarang? Ya sudah, silakan ambil. Nah, kalau udah ambil baru boleh izin.
atau izin wakilnya, izin daripada wakilnya, fihi padanya mengqabat. Wa yuhtaju ila iznihi fihi, dan diperlukan kepada izinnya wahib, izinnya orang yang memberi padanya qabat, walaupun adalah mauhub, barang yang diberikan fi yadil muttahibi, di tangan orang yang menerima. Kita pinjam motor kawan, helmnya masih sama kita, STNK-nya masih, kuncinya masih. Kemudian kata kawan itu, motor yang kamu pinjam tadi saya kasih ke kamu, kenang-kenangan. Maka motor yang tadinya dan sampai sekarang masih di tangan kita, itu untuk sah diqabat mesti izin juga dari si pemilik motor. Bukan berarti karena motor sudah di tangan kita langsung sah jadi kita, tidak. Harus izin juga dari dia. Pak, mohon maaf, izin motornya saya qabat. Ya kan sudah sama kamu dari tadi. Nah, secara hukum saya minta izin dulu motornya saya qabat sebelum bapak berubah pemikiran. Ya, sudah saya izinkan untuk kamu qabat. Udah, baru sah, walaupun barang sudah di tangan kita. Naam. Wala yakfi huna wad'u baina yadil muttahib bila iznin fihi. Tidak cukup di sini meletakkan barang di depan tangan, di depan orang yang menerima hibah dan tanpa izin padanya qabat. Jadi dalam masalah qabat tidak cukup hanya sekadar diletakkan di depan orang yang menerima kalau belum ada izin untuk menerima. Nah, duduk beberapa orang penerima sedekah, duduk beberapa orang penerima hadiah, dikatakan oleh orang dermawan tersebut, ini hadiah untuk kamu, ini hadiah untuk kamu, hadiah untuk kamu, kamu. Itu hadiah sudah diletakkan di depan si penerima semuanya. Itu untuk ngambilnya perlu izin lagi? Perlu izin lagi. Nah, bukan berarti dengan diletakkan di depan penerima itu sudah cukup izin dalam mengqabat. Tidak, perlu ada izin lagi. Maka biasanya alhamdulillah kita kedatangan tamu-tamu terhormat dan hadiah sudah kami letakkan di masing-masing penerima. Silakan dengan rendah hati, dengan rasa hormat, bapak-bapak terima hadiahnya. Dapat izin begitu baru diambil. Jangan main ambil saja. Letak situ, letak situ. Belum disuruh ngambil udah ngambil. Bagus hadiahnya. Lihat di dalam lapek bungi. Karena serasa dah menerima hadiah bagus. Tentengnya kertas itu. Ada mereknya. Selamat menunaikan hari raya Idul Fitri. Di baliknya dari Pak Haji Sujono. Oh, Masya Allah. Bikisan buka puasa terakhir dari Pak Haji. Pulang ke rumah, sarung gajah duduk. Alhamdulillah. Tapi bagi santri sarung gajah duduk level bawah. Selendang, Masya Allah, selendang, sorban, gak ada yang cocok dipakai. Gak sesuai dengan nafsunya. Nah, ada juga peci hitam. Ya Karim, alhamdulillah ala kulli hal. Nah, tapi tetap jangan main serobot walaupun sudah diletakkan di depan. Kenapa? Li'anna qabdahu ghairu mustahiqillah. Karena sesungguhnya mengqabatnya barang
itu belum berhak baginya orang yang menerima. Fa'tabir tahaqquqahu atau fa'tubira tahaqququhu, maka perlu dipastikan kepastiannya izin qobat. Maka perlu dipastikan kepastiannya izin qobat. Bi khilafihi fil mabi, dengan sebaliknya dalam jual beli, dengan sebaliknya pada barang yang dijual. Kalau barang yang dijual diletakkan di depan kita, kita ambil aja langsung, nggak perlu izin. Kenapa? 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 Karena kita punya hak. Apa hak kita? Ya itu kan tadi sudah saya bayar. Apa izin-izin ngambil barang sudah saya beli? Nah, kok hibah tidak? Hibah kan beri cuma-cuma. Maka kalau itu pada akad jual beli diletakkan di depan kita, kita ambil tanpa izin, itu qobat kita dah sah. Karena kita berhak untuk mengqobat. Tapi dalam bab hibah tidak, perlu kita pastikan izinnya itu. Kalau mata ahaduhuma qabla al-qabdi, kalau meninggal salah satu keduanya sebelum diqobat. Nah, meninggal salah satu keduanya sebelum diqobat, diundang ke rumah dermawan, kemudian satu orang dikasih hadiah masing-masing santri alim tafaku, koper satu orang, koper kecil ya, gambar luarnya mic. Ini koper mic bapak kasih. Nah, lepas itu buka hadiahnya, tak tahu uang ratusan ribu semuanya. Salah satu santri itu pingsan ya, mati. Nah, mati dia karena lihat uang. Nah, mati sebelum diqobat. Mana cara kelanjutannya itu? Qama maqamahu warisuhu fil qabdi, maka akan berdiri menggantikan posisinya yang mati oleh ahli warisnya. Nah, dalam mengqobat, kalau yang meninggal penerima, atau dalam hal menyerahkan, kalau yang meninggal orang yang memberi. Walau qabadahu faqal wahibu raja'tu anil izni qablahu, jikalau telah mengqobat ia si penerima akannya hibah, maka berkatalah orang yang menghibahkan, raja'tu, aku sudah rujuk, anil izni, dari memberi izin, qablahu, sebelum diqobat. Tadi memang saya izinkan dia menerima barang itu, tapi saya sudah tarik izin saya sebelum dia sempat mengqobat. Berkata muttahib, orang yang menerima hibah, ba'du, izin itu ditarik setelahnya diqobat. Ba'du doang, ringkas, asal ba'dahu. Nah, kalau mau ditulis kalimat lengkapnya begini: wa qalal muttahibu, berkatalah orang yang menerima hibah, bal raja'a anil izni ba'dal qabdi. Itu kalimat lengkapnya. Akan tetapi rujuk ia orang yang menerima hibah dari izin setelah qobat. Tapi Imam Zainuddin dah tahu ni, yang belajar ni dah tafaku, nggak perlu disuapin begitu kali. Ba'du saya dah ngerti dia itu. Nah, berkata orang yang menerima hibah ba'du, setelahnya. Setelah apa? Maksudnya izin ditarik setelah diqobat, dibawa kasus ke pengadilan. Sadiqal wahib, dibenarkan orang yang memberi hibah. Kau usul fikihnya, kaidah fikihnya.
Nah, kaidah tadi malam, al-aslu baqaul makan ala makan. Hukum asal kekal sesuatu dengan kondisi sebelumnya. Berarti sebelum izin. Alam mastazharahu Azra'i, berdasarkan pendapat yang menjelaskan akannya oleh Imam Azra'i. Lakinna mailu syekhina ila tasdiqil muttahib. Dan tetapi cenderung Syekhina Ibnu Hajar Al-Haytami untuk membenarkan orang yang menerima hibah. Kenapa? Kaidah usulnya beliau pakai li'annal asla adamu rujuk. Karena hukum asal al-adam. Karena hukum asal al-adam. Adam rujuk sebelumnya qabat. Wa huwa qaribun, itulah pendapat yang dekat dengan kebenaran. Nah, pendapat yang dekat dengan kebenaran itu tidak sah hukumnya rujuk. Yang sah itu adalah perkataan daripada penerima. Wa yakfil iqraru bil qabdi, cukuplah mengaku dengan diqabat. Ka'an qila lahu, seperti bahwa dikatakan kepada orang yang menghibahkan, wahabta kadza min fulanin wa aqbattahu. Itu baris kitabnya, coba lihat. Di kitab antum apa barisnya? Wahab. Wahabtu. Wahabta. Itu wahabta. Oke, pokoknya yang percaya yang baris yang ada. Ka'an kila, seperti bahwa dikatakan lahu baginya seseorang, wahabta kadza min fulanin wa aqbatta. Betul, kamu telah menghibahkan itu dari si fulan. Min itu mana ilah. Yang gara-gara min antum terpengaruh wahabtu. Nah, wahabta kadza min fulanin, engkau telah menghibahkan sesuatu itu kepada fulan, wa aqbattahu, dan kamu telah menyerahkan kepadanya. Faqala, dia katakan na'am. Maka dengan kata-kata itu sudah cukup. Nah, hibahnya cukup, izin qabat juga cukup. Wa ammal iqraru awis syahadatu bi mujarradil hibah fala yas talzimul qabdu. Adapun mengaku atau kesaksian dengan semata-mata hibah, maka tidak lazimlah qabat. Saya sudah menghibahkan motor itu kepada fulan. Kami dua orang bersaksi bahasanya si fulan telah menghibahkan motornya kepada si Anu. Maka kesaksian ini, pengakuan ini belum menyebabkan qabat itu resmi. Nah, bisa saja si pemilik motor katakan, saya ambil motor saya. Kenapa bapak ambil motor bapak? Bapak kan sudah mengaku menghibahkannya pada fulan. Betul, saya sudah menghibahkan kepada fulan. Bukankah kamu baca kitab fikih hibah itu tidak sah sebelum diqabat? Oh iya, kami baca. Yang saya akui apa? Menghibahkannya. Tapi kan belum saya mengaku motor itu diqabat. Saya kan belum mengakui bahasanya memberi izin untuk diqabat. Kalau belum, berarti motor terserah saya, mau saya ambil lagi atau mau saya lanjutkan qabatnya, mau saya ambil lagi atau mau saya lanjutkan hibahnya. Maka pengakuan dengan semata-mata hibah tanpa ada penjelasan qabat, atau kesaksian dengan semata-mata hibah tanpa ada penjelasan qabat, itu tidak memestikan adanya qabat. Naam, yakfi anhu qaulul wahib milkuha al-muttahibu milkan laziman. Betul, cukup untuknya qabat, cukup untuknya qabat perkataan orang yang menghibahkan. Apa kata-kata dia? Milkuha atau malikuha al-muttahibu, pemiliknya barang
itulah penerima hibah, milkan laziman, sebagai milik lazim. Nah, kalau dia katakan begitu, sah. Sudah dianggap qobat. Pemiliknya barang adalah si muttahib sebagai milik yang lazim. Kalau milik yang lazim berarti sudah diqobat. Qala ba'duhum, berkata sebagai mereka, walaysa lil hakimi su'alu syahidi anhu li'alla yatanabbahu lahu, li'alla yatanabbaha lahu. Tidak boleh bagi hakim bertanya kepada saksi tentang qobat. Ketika dua orang saksi menyatakan di pengadilan, wahai Pak Hakim, kami dua orang menyatakan bahasanya Bapak Haji Fulan telah memberikan, telah menghibahkan kendaraannya kepada si Fulanah. Itu baru saksi apa? Baru saksi apa? Saksi hibah, belum ada saksi qobat. Lalu Pak Hakim nanya, apakah sudah diqobat barang itu? Maka bertanyanya hakim kepada saksi tentang hal itu, hukumnya tidak boleh. Biarkan saja saksi itu ngomong sendiri, supaya tidak teringat ia saksi baginya qobat, supaya tidak teringat atau terjaga ia saksi untuk menyebutkan qobat. Nah, supaya saksi itu berjalan sesuai dengan ingatan masing-masing. Titik. Wali aslin, bagi asal, laki-laki atau wanita, dari pihak ayah atau ibu, walaupun ke atas. Nah, bapak kita, ibu kita, kakek pihak ayah, pihak ibu, nenek pihak ayah, pihak ibu, kemudian neneknya nenek lagi, pihak ayah sama pihak ibu, itu semuanya namanya asal. Nah, boleh bagi asal, laki-laki kah dia atau perempuan, dari pihak ayah atau ibu, walaupun terus ke atas, ruju'un, menarik kembali, fima wahab, pada apa saja yang telah dia berikan, tentunya kepada furu'nya. Nah, fima wahab, pada apa saja yang telah dia berikan, au tasaddaqa, apa saja yang telah dia sedekahkan, au ahda, apa saja yang telah dia hadiahkan, la fima abra'a, tidak pada apa saja yang telah dibebaskan, kalau dia berikan ke far'ain, ke cabangnya, walaupun ke bawah. Nah, cucu, kakek ke cucu, walaupun sampai ke bawah, kakek buyut ke cicit, tetap hukumnya boleh diambil kembali, kecuali satu yang enggak boleh. Apa itu? Apa yang enggak boleh rujuk? Pembebasan hutang. Nah, seorang cucu berhutang ke kakeknya, kakek kan dah tua, ngapain pula nagih-nagih hutang ke cucu sendiri, cucu sedang kere sekarang. Kata kakek, kamu saya bebaskan dari hutang itu. Hore kan. Nah, 2 hari setelahnya berdandanlah cucunya ini mewah sekali. Kata, kamu kere, kenapa mewah begini? Kan saya sudah selesai misi, mengharapkan kakek bebaskan saya dari hutang. Ternyata kamu kaya ya? Iya, apa miskin. Nggak jadi deh saya bebasin kamu dari hutang. Boleh kata-kata nggak jadi? Tidak boleh. Tapi kalau pemberian boleh. Sudah dibelikan di motor, bukan tambah rajin malah pergi sekolah, tambah lambat. Kenapa kamu lambat pergi sekolah? Kan sudah ada motor. Sebentar aja itu. Oh, semakin lambat. Kenapa kamu lambat pulang sekolah kalau sudah ada motor? Ngantarin kawan dulu, ojol, seojek online. Mana kamu antarin? Siapa saja? Ujungnya wati semuanya. Ambil motor anak itu,
Kata anaknya tajulu lidah apa? Enggak sah. Diriwayatkan pula hadis la yahillun la apa? Apa bunyi hadisnya tadi? La yahillul limri'in ayyarji'a ila hibati, atau ar-raji'u ila hibati kal kalbi yarji'u ila qai'ih. Hadis itu enggak berlaku untuk seorang ayah. Naam. In baqiyal mauhubu fi sultanatin fi sultanatihi. Nah, itu kelebihan titik. Jika masih kekal barang yang dihibahkan di dalam kekuasaannya si penerima hibah bila stihlakin dengan wa in gharasal arda aw bana fiha aw takhallala asirun mauhubun aw ajarahu aw allaqa iskahu aw rahanahu aw wahabahu bila qabdin fihima libaqaihi bisultani. Selagi barang yang dihibahkan masih ada di kekuasaan orang yang menerima hibah. Dalam hal ini adalah anak dan cucu, furu'. Walaupun dia telah menanami tanah tersebut, ternyata yang dihibahkan itu tanah oleh kakeknya, yang dihibahkan oleh ayahnya tanah itu sudah ditanami oleh anaknya. Au bana fiha, atau dia telah membuat bangunan padanya tanah. Au takhallala asirun mauhub, atau sudah menjadi cuka perasan anggur yang dihibahkan. Au ajarahu, atau dia telah menyewakan akannya barang hibah. Au allaqa itskahu, atau dia telah mengkaitkan kemerdekaannya barang yang dihibah. Berarti yang dihibah adalah budak. Au rahanahu, atau dia telah menggadaikan akannya barang yang dihibahkan. Au wahabahu, atau dia telah menghibahkan akannya barang yang dihibahkan dengan belum dikobat pada keduanya gadai dan hibah, tetap dia boleh si asal untuk rujuk. Tetap boleh rujuk. Sambil tanah saya lagi. Bagaimana bapak ambil tanah bapak kasih ke saya, kan sudah saya tanam sawit. Boleh tetap bapaknya ngambil. Mana kemarin perasan anggur saya mau ambil lagi. Kata anak itu enggak ada lagi perasan anggur bapak. Anggur itu sudah jadi cuka. Apapun alasannya, barang itu tetap boleh diambil oleh asal kepada furu'nya. Alasannya apa? Alasannya apa? Yang lihat ke awang-awang, lihat di kitab libaqaihi fi sultani, karena masih kekalnya barang di dalam kekuasaannya anak. Fala ruju'a inzala milkuhu, maka tidak boleh rujuk jika sudah hilang kekuasaannya anak. Maka tidak boleh rujuk jika sudah hilang kekuasaannya furu', dengan cara dia hibahkan berserta telah dikobat oleh penerima hibah. Aw wa in kana al-hibatu minal ibni li ibnihi aw li akhihi li abihi, atau walaupun adalah hibah itu dari anak kepada anak dari anak laki-lakinya, atau kepada saudara bagi bapaknya. Titik. Jadi seorang ayah memberikan sesuatu kepada anaknya. Anak ini memberikan sesuatu tersebut ke anaknya lagi. Bolehkah seorang ayah ngambil sesuatu dari anaknya tadi?
Boleh? Tidak boleh. Kenapa boleh? Kan sudah dihibahkan ke anaknya lagi. Hah? Kenapa tidak boleh? Karena sudah hilang hak milik dari si penerima hibah. Seorang ayah menghibahkan sesuatu kepada anaknya, anak itu telah menghibahkan barang itu ke anaknya lagi. Paham? Maka seorang ayah pemilik pertama tidak boleh mengambil sesuatu dari anaknya. Kenapa enggak boleh? Karena anak itu, hak milik barang itu sudah hilang pada anaknya, gara-gara dihibahkan ke anaknya anak, berarti cucunya si pemilik. Walaupun begitu proses hibahnya, tetap si pemilik nggak boleh rujuk. Secara hukum logika kan boleh rujuk dia. Seorang kakek kalau dia langsung memberikan ke cucunya, boleh dia nggak rujuk? Boleh. Tapi tadi diberikan ke anaknya, anak ke anaknya lagi, maka dia nggak boleh rujuk ke anaknya. Kenapa? Karena hak miliknya sudah hilang. Walaupun hilangnya itu dengan dihibah ke anak dari anaknya. Itu maksudnya di situ. Wa in kanal hibatu minal ibni li ibnihi, walaupun hibah itu terjadi, tetap tidak boleh rujuk. Walaupun hibah itu dari anak ke anaknya atau saudara ke ayahnya. Au bibain, atau dengan cara dijual. Tidak boleh rujuk walaupun dengan cara, kalau barang itu sudah hilang hak miliknya, kalau hak milik penerima hibah sudah hilang dari barang tersebut, walaupun dengan cara dijual, walaupun dijual kepada yang menghibahkan menurut pendapat yang kuat. Seorang bapak memberikan motor ke anaknya, anaknya menjual motor itu ke bapaknya tadi, maka bapaknya nggak bisa rujuk. Rujuk mana, motornya udah sama bapaknya. Artinya bapak nggak boleh ngambil tanpa menyerahkan uang jualan, atau dengan cara wakaf. Titik. Nah, atau dengan cara wakaf. Titik. Kita tidak boleh mengambil barang yang sudah kita berikan kepada seseorang kalau orang itu sudah mewakafkannya. Nah, cukup.